Halo sobat, apakah kalian pernah berpikir dan membayangkan bagaimana bentuk dan situasi di bumi yang kita tempati saat ini? Saat bumi pertama kali terbentuk dan belum ada kehidupan di dalamnya. Bumi sendiri telah mengalami banyak periode sehingga sampai pada hari ini. Ada banyak perkembangan yang sudah dilalui oleh bumi dan seisinya sejak masa lampau. Proses evolusi bumi mendapat pengaruh dari berbagai aspek, antara lain secara geologis, flora dan fauna, serta masih banyak lagi. Adalah Arkeozoikum, Arkeokum, Arkean atau Azoikum. Periode ini merupakan masa awal pembentukan bumi. Azoikum terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Di zaman Azoikum ini belum ada terdapat tanda-tanda kehidupan makhluk hidup, karena disebabkan oleh suhu bumi yang masih sangat panas. Hal itu tidak memungkinkan adanya makhluk hidup, sebab ketika itu merupakan zaman di mana bumi masih dalam proses pembentukannya. Pada periode ini, bumi hanyalah sebuah bola gas yang berputar pada porosnya. Zaman Azoikum dinamakan sebagai zaman tertua. Ledakan bintang terbesar di angkasa tersebut membentuk salah satu planet yang kita pijak saat ini, yaitu bumi. Semua bintang yang berada di luar angkasa adalah kesatuan dari gas, hidrogen, metana, dan helium tersebut mempunyai suhu yang sangat tinggi. Hal ini karena bumi termasuk dari hasil ledakan bintang tersebut. Jadi suhu dalam bumi atau inti bumi yang terbentuk dari bintang itu juga mempunyai suhu yang sangat tinggi. Suhu ini akhirnya bisa melelehkan segala partikel dan menjadikan lautan api di awal permulaan zaman ini. Di masa awal bumi terbentuk, masih belum terdapat satu spesies pun yang ada di bumi ini. Suhu yang tinggi menjadikan spesies tidak bisa bertahan hidup. Ketika itu bumi masih berupa lautan api. Azoikum yang merupakan masa di mana kerak bumi mulai terbentuk. Sehingga lapisan yang kita pijak saat ini tidak semata-mata terjadi hanya sekejap saja. Lapisan inti bumi inilah yang terbentuk akibat dari ledakan Big Bang. Namun para ilmuwan mempunyai beberapa teori mengenai pembentukan kerak bumi ini. Teori kontraksi. Menurut teori ini disampaikan bahwasanya bumi semakin lama maka semakin menyusut dan mengkerut. Nah, dalam pengkerutan ini terjadilah pendinginan dan pembentukan relief sehingga membentuk gunung, lembah, lautan, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Karena pendinginan tersebutlah mengakibatkan pengkerutan bumi. Teori dua benua. Nah, menurut teori ini mengatakan bahwasanya pada bumi yang kita pijak ini hanyalah ada terdiri dari 2 benua besar, yakni benua Laurasia yang terletak di kutub utara dan benua Gondwana yang berada di kutub selatan. Benua-benua inilah yang kemudian bergerak dan terpecah sehingga menjadi benua lainnya sampai jauh lebih kecil. Akhirnya benua Laurasia terpecah menjadi 3 benua, di antara lain benua Amerika, benua Asia, dan benua Eropa. Sedangkan sisanya benua Gondwana terpecah menjadi 3 bagian lainnya, di antara lain benua Australia, sehingga gunung api yang masih aktif menjadikan satu-satunya peninggalan zaman Arkeikum yang masih ada saat ini. Pembentukan lapisan dan lempeng tektonik. Lempeng tektonik di dasar laut kandungannya juga sama dengan tanah dari pasir dan bebatuan. Maka karena adanya pergerakan dan pergeseran itu bisa memecah tanah dari daratan maupun dasar laut. Bumi sebagai bola gas. Karena disebut sebagai bola gas, di langit bumi ini memiliki banyak gas-gas. Bahkan pembentukan atmosfer ini sendiri terjadi pada masa ini. Pembagian zaman Azoikum. Periode ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu periode Eoarsian dan zaman Azoikum. Dalam periode Eoarsian ini berasal dari kata Eon, Arsian, yang dikenal sebagai Eoarsian dan merupakan bagian zaman paling awal yang dihitung melalui skala waktu. Sedangkan periode Paleoarsian, yaitu zaman Azoikum, di era ini Eobakteria berkembang dan menjadi faktor pendukung untuk sejarah kehidupan bumi. Adalah Cyanobacteria, yaitu salah satu bakteri yang pertama hidup di zaman tersebut dan kemudian menghasilkan oksigen. Periode Mesoarchean di zaman Azoikum. Di masa ini dimulainya perluasan induk benua yang sudah berkembang dari kehidupan bakteri dan berkembang dan menciptakan oksigen menuju atmosfer. Periode Neoarsian.
dengan didominasi oleh cyanobacteria yang mulai memproduksi oksigen dengan jumlah yang besar, akhirnya mengarah ke bencana oksigen, sehingga kehidupan darat tidak terlindungi oleh sinar UV pada matahari. Era ini merupakan akhir dari zaman Arkeozoikum, yaitu 2,5 juta tahun yang lalu, di mana sebagian besar proses geologis mempengaruhi permukaan bumi. Zaman Arkeozoikum dan Proterozoikum dikenal dengan sebutan zaman Prakambrium. Masa Prakambrium lebih tua dari masa Kambrium, di mana lapisan-lapisannya terdapat di bawah lapisan yang mengandung fosil. Penampakan batuan Prakambrium sangat jarang dijumpai di permukaan bumi, hanya ada di beberapa daerah dan terbatas pada tempat tertentu. Diperkirakan, batuan Prakambrium muncul di permukaan bumi karena adanya batuan itu. Semenjak kejadian tidak pernah tertutupinya oleh sedimen muda yang ada dan sudah habis terkikis oleh erosi. Umumnya daerah itu adalah bagian pusat benua. Karena bentuknya agak melingkar dan permukaannya sedikit cembung, maka inti Prakambrium disebut perisai benua. Lapisan Prakambrium terdiri atas batuan-batuan berhablur, baik yang berasal dari pembekuan magma cair maupun dari peleburan dan penghabluran kembali sedimen-sedimen dan batu lainnya yang disebabkan oleh perubahan kimiawi dan fisis pada sedimen dan batu beku. Pada masa Prakambrium, dapat diketahui bahwa di beberapa daerah terdapat iklim yang sangat dingin. Sedangkan pada saat ini iklimnya panas dan lembab, tetapi sulit untuk menentukan iklim dari lapisan-lapisan sedimen yang ada. Pada waktu itu, permukaan bumi yang ada di atas muka laut merupakan gurun, yang tidak disebabkan karena kekurangan air yang besar. Tetapi karena pada waktu itu belum terdapat tumbuh-tumbuhan darat, faktor lain adalah adanya oksigen bebas dalam atmosfer yang jauh lebih sedikit dari sekarang. Setelah dilakukan penelitian terhadap sisa-sisa batuan, pada masa Prakambrium tidak ditemukan bentuk-bentuk hidup dengan tekstur dan bentuk yang jelas. Tekstur adalah istilah yang dipakai untuk bentuk-bentuk dan arah di dalam batuan seperti tekstur butir. Sedangkan struktur adalah istilah yang dominan digunakan untuk bentuk-bentuk yang terbangun oleh kumpulan batuan kubah. Di samping itu juga didapati jejak rayap, cacing, atau binatang serupa. Pada masa Prakambrium tidak ditemukan jasad yang dapat membuat rangka yang keras, sehingga pemfosilan tidak mungkin terjadi. Zaman Paleozoikum. Paleozoikum artinya zaman bumi purba, berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari kata Yunani yang berarti palaio, tua, dan zoolon, hewan, atau kehidupan purba. Pada masa awal ketika permukaan bumi sudah memiliki hidrosfer, lapisan air, dan atmosfer, yaitu lapisan udara. Pada masa ini mulai ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini ditandai dengan kemunculannya kehidupan yang berasal dari air. Ditandai dengan kemunculannya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme multiseluler. Organisme invertebrata mulai muncul pada zaman ini. Contohnya adalah ubur-ubur, koral, cacing, dan beberapa hewan laut lainnya. Beberapa tumbuhan seperti paku juga sudah mulai bermunculan di zaman ini. Pada akhirnya, masa Paleozoikum terjadi kepunahan massal, yakni peristiwa kepunahan Perm Trias. Peristiwa ini begitu dahsyat sehingga membutuhkan 30 juta tahun hingga masa Mesozoikum untuk memulihkan kehidupan di bumi. Masa Paleozoikum sendiri terjadi menjadi 6 periode masing-masing. Nah, tapi kalau kalian tertarik untuk mengkaji masing-masing periode tersebut, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya.